pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Acep SH MPD selaku dosen pengampun mata kuliah kewarganegaraan dan rekan-rekan mahasiswa Unindra yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota saya Salsa Aninda Priyansyah selaku moderator. Lalu selanjutnya di sini ada Fuad Muhajir Hilmi, lalu ada Aldo Bayu Prasetyo, lalu di sini ada Rima Oktaviani, dan ada Fatimah. Pada hari ini kami akan menyampaikan presentasi dengan tema penegakan hukum berkeadilan. Seperti yang kita ketahui, penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam membangun negara yang maju dan sejahtera. Hukum yang adil dan ditegakkan secara konsisten dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Namun, dalam realitanya, masih banyak terdapat permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Ketidakadilan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang masih seringkali terjadi. Hal ini tentu saja dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan melemahkan sendi-sendi negara. Oleh karena itu, tema penegakan hukum berkeadilan ini sangatlah penting untuk dikaji dan didiskusikan. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa aspek penting terkait penegakan hukum berkeadilan. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan dengan Aldo Bayu Prasetyo. Untuk itu, kami persilakan. Pengertian penegakan hukum berkeadilan. Indonesia sedang mengalami krisis penegakan hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum idealnya harus adil, namun praktiknya sering tidak adil. Hukum dan moralitas sering diabaikan oleh aparatur penegak hukum. Penegak hukum adalah proses menerapkan nama hukum sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pedoman, namun ketidakadilan tetap sering terjadi. Hukum seharusnya memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan, dan menjamin hak asasi manusia. Masyarakat tidak percaya pada hukum karena perangkat hukum tidak mencerminkan keadilan sosial. Lembaga peradilan tidak independen, penegakan hukum diskriminatif, dan perlindungan hukum tidak memadai. Menurut Sujono Sukanto, penegakan hukum harus menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sering fokus pada hukuman untuk memberikan efek jera. Dalam masyarakat modern, organisasi penegak hukum menjadi semakin kompleks. Penegakan hukum dan keadilan efektif jika 5 pilar hukum berjalan baik. Instrumen hukum, aparat penegak hukum, masyarakat yang terkena peraturan hukum, kebudayaan hukum, serta sarana dan fasilitas pendukung. Tujuan penegakan hukum berkeadilan. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja. Juga meliputi pengertian melindungi secara aktif. Artinya, meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakan diri terus-menerus secara umum. Dapat dikatakan bahwa tugas atau fungsi adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan di samping mewujudkan ketertiban dan keadilan. Tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara, dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil. Sekarang kita akan masuk ke peran lembaga penegak hukum. Hukum dapat ditegakkan jika memiliki aparat penegak hukum yang berkredibilitas, berkompeten, dan mandiri. Sebagus-bagusnya suatu hukum, apabila tidak didukung dengan adanya aparat penegak hukum yang baik, maka tidak akan tercipta suatu keadilan. Negara Indonesia saat ini sedang mengalami krisis penegakan hukum. Karena ini, semua tentang kepastian hukum dan legalitas bukan keadilan. Kata keadilan dalam bentuk keadilan sudah
tidak ada lagi hakikatnya, karena peraturan hukum harus adil tanpa paksaan. Tetapi sebenarnya itu adalah ketidakadilan. Next. Penegakan hukum adalah proses memastikan norma-norma hukum yang berlaku berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan hukum di masyarakat dan negara. Proses ini melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang mematuhi atau tidak melanggar norma hukum yang berlaku berarti sudah menjalankan atau menegakkan hukum, seperti yang dikatakan Rianto pada tahun 2018. Penegakan hukum juga berarti upaya aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sesuai dengan ketentuannya. Next. Berikutnya, kita akan melihat peran lembaga-lembaga penegak hukum, dimulai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, polisi memiliki beberapa peran penting, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana. Ini bukan sekedar tugas yang reaktif, tetapi juga proaktif. Polisi berusaha menegakkan norma hukum tidak hanya untuk menghukum, tetapi lebih penting lagi untuk mengayomi masyarakat. Dengan pendekatan ini, kita bisa merasa aman karena tahu bahwa ada pihak yang selalu siap menjaga kita dari ancaman tindak kriminal. Selanjutnya, polisi juga berperan dalam memasyarakatkan terpidana. Bayangkan bagaimana seorang mantan narapidana bisa kembali ke masyarakat tanpa stigma dan dengan harapan baru. Polisi melakukan pembinaan yang intensif, membantu mereka menjadi individu yang baik dan berguna. Ini adalah upaya yang sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali ke dunia kejahatan dan bisa berkontribusi positif bagi masyarakat. Tugas ini melibatkan lebih dari sekedar penegakan hukum. Polisi berupaya memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan mediasi yang bijak, polisi membantu mengatasi luka sosial yang ditinggalkan oleh kejahatan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat melanjutkan hidup dengan tenang. Fungsi lain yang tak kalah penting adalah membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan memaafkan terpidana. Ini adalah bagian dari pendekatan humanis yang diambil oleh kepolisian, di mana mereka tidak hanya melihat pelaku sebagai kriminal, tetapi juga sebagai manusia yang bisa berubah dan memperbaiki diri. Next. Semua peran ini didasarkan pada kerangka hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Pasal 2, fungsi kepolisian mencakup pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa polisi tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Dalam Pasal 3, dijelaskan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Mereka harus melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Ini memastikan bahwa semua tindakan kepolisian dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan. Dengan memahami peran dan fungsi kepolisian ini, kita dapat lebih menghargai betapa pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Mari kita dukung upaya mereka dan bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai bagi kita semua. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum yang memiliki beberapa peran penting. 3 di antaranya. Yang pertama adalah penegakan supremasi hukum. Kejaksaan bertugas memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, menjamin keadilan bagi semua pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia. Kejaksaan juga berperan dalam melindungi kepentingan masyarakat luas dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Yang ketiga adalah pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kejaksaan berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penindakan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merugikan negara dan masyarakat. Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melakukan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindak hukum lainnya, dan perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung. Lalu lanjut ke halaman berikutnya adalah fungsi kejaksaan dalam tindak pidana umum. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dalam bidang justisial pidana, itu yang pertama.
Yang kedua adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan kegiatan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, dan penuntutan tindak pidana. Yang ketiga adalah pelaksanaan, penetapan hakim, pengawasan putusan pengadilan, dan administrasi pelaksanaan keputusan bebas bersyarat. Yang keempat adalah koordinasi penanganan perkara tindak pidana dalam intensi terkait. Yang kelima adalah pemberian pendapat hukum mengenai perkara tindak pidana dan masalah hukum lainnya. Yang keenam adalah pembinaan keterampilan dan integritas aparat tindak pidana. Yang ketujuh adalah pengamanan teknis pelaksanaan tugas kejaksaan dalam tindak pidana umum. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas. Yang pertama adalah mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat kasasi. Yang kedua adalah memiliki kewenangan lainnya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, seperti memberikan pertimbangan kepada Presiden, melakukan penyelesaian sengketa kewenangan peradilan, membatalkan peraturan perundang-undangan, menetapkan jurisprudensi, melakukan pembinaan terhadap peradilan, memberikan petunjuk, teguran, dan sanksi kepada pengadilan di bawahnya, melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Yang ketiga adalah menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar. Yang keempat adalah memberi tafsir terhadap undang-undang. Yang kelima, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga peradilan. Untuk lembaga-lembaga penegak hukum selanjutnya, ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK ini tugasnya adalah yang pertama, mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu yang ketiga, melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu yang keempat, melakukan penyuluhan dan pendidikan anti korupsi. Yang kelima, melakukan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Untuk tugasnya dari Mahkamah Konstitusi ini, yang pertama, menjaga untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh DPR dan disahkan oleh Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi. Untuk selanjutnya, tugas yang kedua dari Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara untuk memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Lalu yang ketiga, keputusan MK tentang pembubaran partai politik memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi penegak hukum. Oke, untuk selanjutnya kita membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Nah, di antara dinamika pelanggaran hukum ini yang pertama ada hakikat pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara. Pelanggaran hukum disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang terdapat di dalam diri para pelaku pelanggar hukum tersebut. Contohnya, keadaan psikologis para pelaku, minimnya sikap toleransi pada orang lain, lalu kurangnya tingkat kesadaran pelaku pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Untuk faktor yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri manusia. Misalnya, perangkat hukum yang tidak tegas dan jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian. Lalu ada struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. Yang ketiga, ada struktur ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Untuk contoh yang keempat, itu ada teknologi yang digunakan secara salah dapat menimbulkan kejahatan. Nah, untuk dinamika pelanggaran hukum yang kedua nih, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Di sini ada 4 contoh. Di antaranya di lingkungan keluarga, misalnya bangun kesiangan dan nonton TV sampai larut malam.
Lalu untuk di lingkungan sekolah, itu misalnya terlambat datang ke sekolah dan tidak masuk ke sekolah tanpa izin. Dan untuk contoh di lingkungan masyarakat, itu misalnya mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti narkoba. Lalu juga melakukan perjudian, baik secara langsung ataupun secara online, yang sekarang ini sedang beredar. Lalu untuk contoh yang keempat, ada lingkungan berbangsa dan bernegara. Misalnya ini pelanggarannya itu tidak memiliki KTP dan tidak memiliki SIM. Dinamika pelanggaran hukum, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Itu terdiri dari sanksi hukum pidana, yang kedua ada sanksi hukum perdata, yang ketiga ada sanksi administrasi atau administratif. Yang pertama, sanksi hukum pidana. Pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang bisa disebut dengan KUHP, sanksi yang dimaksud yaitu yang pertama hukuman pokok yang terbagi menjadi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan. Yaitu selanjutnya ada hukuman-hukuman tambahan yang terbagi menjadi pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Yang kedua ada sanksi hukum perdata. Yang pertama pada putusan condemnatory, yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan. Yang kedua ada putusan deklaratoir, yakni putusan yang amanarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Lalu yang ketiga, pada sanksi administrasi atau administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi. Lalu yang keempat ada partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Dari partisipasinya untuk penegakan hukum yang pertama adalah membayar pajak, bumi, dan bangunan. Yang kedua ada seluruh anggota keluarga dilengkapi akte kelahiran. Yang ketiga, setiap keluarga memiliki kartu keluarga. Lalu yang kedua ada dari lingkungan sekolah. Yang pertama adalah berseragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, tidak merusak citra sekolah. Yang ketiga, membayar uang administrasi sekolah tepat waktu. Lalu yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Yang pertama, partisipasinya adalah dengan menghormati tetangga dan orang yang lebih tua. Yang kedua, mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, mematuhi kebiasaan yang ada. Lalu yang keempat, dari lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, partisipasinya adalah dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, dengan mematuhi pemerintahan yang sah. Lalu yang ketiga adalah mematuhi undang-undang lalu lintas. Dengan itu, dari tema penegakan hukum berkeadilan, kami berharap presentasi ini dapat menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya penegakan hukum berkeadilan. Saya Salsa Aninda Priyansyah, mewakilkan kelompok 6 yang bertema Penegakan Hukum Berkeadilan, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Acep selaku dosen pengampun mata kuliah Kewarganegaraan. Mari kita bersama-sama mendukung penegakan hukum berkeadilan demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.